Salam Bapak Ibu Saudara yang di rumah Salom. Ya, meskipun masih dalam kondisi keprihatinan, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk kita terus memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita mengambil sikap saat beri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan yang Dia berikan kepada kita hingga kita masih ada sampai saat ini. Haleluya Yesus.
Engkau masih boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersekutu kembali Tuhan di hadapan-Mu. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi melainkan karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kepada berakhirnya. Biarlah Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, menguasai kami anak-anak-Mu, sehingga kami dengan fokus dan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai dan memuji mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya sampai sekali lagi shalom. Baik, saja kita memuji Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan
Sebelumnya untuk doa persembahan kepada Mbak Anas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu. Kau telah berikan kami kesehatan Tuhan, Kau telah berikan kami kesempatan untuk hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami menyiapkan setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memperluas setiap kerajaan di bumi ini saja Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita akan sebuah pujian yang mengatakan kerja buat Tuhan selalu bersih. Kita mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Yesus. Kami siap Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat sebuah pujian yang mengatakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji lagi selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji.
dalam surga, terima kasih atas janji setia yang Kau berikan kepada kami, sehingga sungguh-sungguh setiap kami anak-anakmu yang menaruh iman percaya kepada Engkau diberikan kekuatan untuk dapat terus menjalani hidup kami dengan setia sampai kepada langkah yang terakhir. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali membuka hati, membuka pikiran kami, membuka jiwa kami, bagai rusa yang haus akan aliran sungai itu. Demikianlah jiwa kami merindukan akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Itu ya Tuhan, Tuhan Engkau perlukan setiap bencana kita dapat kembali berjumpa sabda dengan kebenaran kesilakan ini melalui mimbar kami yang lemah oleh kekuatan yang kaya yang putus asa kembali saudara-saudara. Shalom. Tak setapak jiwa sekali lagi shalom. Saya terus maju di dalam, karena beberapa waktu yang lalu pembahasannya pada saat saudara-saudara kita yang terbatas yang penuh dengan kekurangan mengikuti ampuni segala dosa, kesulitan, dan puji Tuhan beberapa waktu yang hambamu ini telah kembali dapat tersebut, sehingga siap saudaraku firman Tuhan pada kita pada saat ini juga bisa diikuti oleh saudara-saudara kita yang ada di Timor Leste. Karena itu saudara-saudara mari ya Tuhan, kami siap menyambut kebenaran dan sementara mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara terus berdoa supaya Roh Allah bekerja tidak saja di kalangan keluarga kita, tetapi juga dimanapun saudara-saudara kita berada yang mengikuti acara ini, boleh diberkati, boleh disemangati. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan hari ini masih seputar pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi saudara-saudara dapat mengikuti dan membuka Alkitab masing-masing dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Baiklah, apabila saudara sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam bagian ini Petrus telah berulang ditanting oleh Tuhan Yesus tentang kepengikutannya kepada Tuhan, tentang pengiringannya kepada Tuhan, tentang pelayanannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan yang pertama disampaikan, karena memang sebelum-sebelumnya juga Petrus berulang juga mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. "Ikutlah aku, itu yang menjadi urusanmu."
Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan ini, coba kita mengingat kembali sebuah pujian yang lama, saudara-saudara. Pujian ini termasuk pujian yang sangat lama, digubah dan dinyanyikan di beberapa gereja di belahan dunia. Dan pujian itu memberkati, pujian itu menguatkan, pujian itu menyemangati. Tahukah saudara? Lagunya kira-kira demikian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik, berikutnya. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, saudara. Pujian ini kerap kali dinyanyikan di belahan dunia. Banyak orang yang diberkati dan tetap setia mengikut Yesus sampai mati. Tetapi saudara-saudara, tidak juga sedikit orang yang bisa menyanyikan ini, fasih dengan lagu ini, tahu dengan persis syair lagu ini. Tetapi saudara-saudara, tidak sedikit juga di antara mereka yang tidak setia mengikut Yesus sampai mati. Mereka ingkar, mereka berbalik, dan mereka kembali berpaling kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk setia mengikut Yesus sampai langkah yang terakhir kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan, mengikuti, memahami bagian-bagian yang akan kita renungkan pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kali penderitaan itu menekan kehidupan kita. Kerap kali sakit penyakit itu menggodai kita, mengganggu iman percaya kita. Kerap kali masalah, bahkan tekanan, ya, bahkan saudara-saudara tidak jarang ancaman, termasuk ketika itu menyangkut nyawa kita. Tidak mudah seseorang itu dapat ku tak ingkar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apapun yang harus kita lalui, apapun yang harus kita jalani, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan bagian dari firman Tuhan ini, dengan sungguh-sungguh saudara melakukan dalam kehidupan kita setiap hari, niscaya kita akan dimampukan oleh Tuhan mengikut Dia, melayani Dia, bahkan sampai akhir hayat kita. Amin, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat terus mengikut Tuhan sampai langkah yang terakhir? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di perikop sebelumnya, saudara-saudara, kita menyaksikan dialog yang cukup panjang antara Yesus dengan Petrus. Ketika Yesus Kristus menampakkan diri untuk ketiga kalinya di pantai Tiberias itu, saudara-saudara, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dan pertanyaan ini membutuhkan satu jawaban secara pribadi
dari Petrus sebagai orang yang mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu? Satu yang Yesus tanyakan adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagai kuis yang membutuhkan jawaban yang tidak terlalu sulit. Simon dengan lantang berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi rupa-rupanya saudara-saudara, pertanyaan itu tidak lalu berhenti begitu saja. Kedua kalinya Yesus kembali bertanya kepada Simon Petrus, hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus masih biasa. Dia menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus kembali menanyakan untuk yang ketiga kalinya. Pertanyaan ini membutuhkan perhatian, kesungguhan, sehingga benar-benar sesuai dengan jawaban yang dikehendaki oleh Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, Simon Petrus tidak gegabah memberikan jawab, tidak menganggap enteng pertanyaan ini. Dia merenungkan dengan sungguh-sungguh kenapa Yesus sampai bertanya untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya saudara-saudara, setelah dia menemukan jawabannya itu, dia menjawab tidak lagi hanya dengan omong, tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan kesungguhan hatinya. Dan dia berkata dengan menangis, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ketika itu Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Pada waktu muda, engkau bebas kemana engkau pergi menurut apa yang kau kehendaki. Tetapi pada waktu tua, orang akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus menyampaikan ini, dijelaskan dalam Injil Yohanes ini untuk menjelaskan bahwa Petrus, bagaimana Petrus itu nanti akan mati dalam mengikut Yesus. Bagaimana Petrus nanti akan mati dalam melayani Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu Petrus siap. Dan karena itu Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan dapat mengikut Yesus sampai akhir hayat kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Kenapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Karena ini penting bagi perjalanan iman kita. Karena ini penting bagi pengiringan kita kepada Tuhan. Bahwa mengikut Yesus itu bukan sekedar anut grobyuk, bukan hanya roboh-roboh gedang, ikut-ikutan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan memerlukan setiap kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengikut Dia, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Karena itu saudara, sampai 3 kali Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Itu artinya mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh itu menjadi sangat penting. Kalau kita mau mengikut Yesus sampai langkah yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau berkata, aku mengasihi Yesus, tapi saudara tidak sungguh-sungguh mengasihinya.
Yesus, engkau mengikut Yesus, mungkin ada tendensi-tendensi yang lain. Karena mungkin engkau pernah mendengar kalau mengikut Yesus engkau akan diberkati. Kalau engkau mengikut Yesus engkau akan disembuhkan. Kalau engkau mengikut Yesus engkau akan kaya hidupmu, sukses hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi iya. Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang menjadi hal utama. Satu hal, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena saudara-saudara, Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9, kita mengasihi karena Allah itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau saja Allah tidak menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan datang ke dunia ini, mati bagi kita, bangkit bagi kita, niscaya saudara-saudara, apa yang kita lakukan sama seperti yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, itu hanya kesia-siaan belaka. Tanpa pamrih Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seharusnya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan juga tanpa tendensi apapun, tanpa pamrih apapun, tulus kita mengasihi Tuhan, sehingga kita akan dapat mengikut Tuhan sampai kepada langkah yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar untuk introspeksi diri kita untuk hal yang pertama ini. Sungguhkah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi kepada Tuhan tulus, tanpa pamrih apapun, dengan kasih yang tulus, karena kita menyadari Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Apalah arti hidupku kalau Tuhan tidak mengasihi saya? Apalah arti hartaku, apalah arti kekayaanku kalau Tuhan tidak mengasihi saya? Saudara-saudara, dalam banyak praktek kehidupan kekristenan, banyak orang yang berhenti di tengah jalan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari kasih-Nya kepada Yesus. Mereka kecewa, mereka mundur, mereka tidak lagi mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian yang kita nyanyikan, Tuhan itu tidak pernah janji, ya, langit itu akan selalu biru. Tuhan itu tidak pernah janji jalan itu akan selalu rata. Tapi yang Tuhan janji, Dia akan berikan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin kita akan diizinkan melewati onak dan duri. Kita akan diizinkan melewati kerikil-kerikil tajam. Tapi karena ketulusan cintamu kepada Tuhan, engkau akan dimampukan melaluinya. Dan saudara akan dapat menjalaninya dengan penuh ucapan syukur, menjalaninya dengan penuh pujian. Tantangan-tantangan yang sebesar apapun yang menghadapi depan kita tidak menggoyahkan semangat kita untuk terus mengikut Yesus. Karena kita tahu bahwa kasih-Nya Tuhan itu jauh lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Amin, saudara. Tetap semangat mengikut Yesus. Kita tidak akan dapat menyelesaikan sampai langkah terakhir kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan tulus. Mari, yang pertama, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, saudara-saudara,
kita tidak akan dapat mengikut Tuhan sampai kepada langkah yang terakhir kalau kita tidak dapat mengelola hati, perasaan yang terus bergejolak di dalam diri kita antara keinginan-keinginan daging kita dengan keinginan atau kehendaknya Tuhan. Karena itu yang kedua, saudara-saudara, jangan kita berupaya untuk menoleh. Jangan untuk kita berupaya untuk mengalihkan pandangan kita kepada orang lain. Ayat firman Tuhan tadi berkata, saudara-saudara, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan dari mimbar ini, masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda satu dengan yang lain, menurut kapasitas masing-masing. Nah, saudara, baru saja memang Petrus ditantang oleh Tuhan. Apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berarti kau harus siap menderita. Engkau harus siap untuk mati bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengikut Tuhan. Tapi ketika dia mulai tergoda melihat pemandangan yang mungkin berbeda dengan apa yang dia alami, pemandangan itu adalah tertuju kepada temannya yang adalah sesama murid yang dikasihi oleh Yesus, murid yang biasa duduk dekat dengan Yesus. Dan murid itu tidak lain tidak bukan adalah Yohanes. Saudara-saudara, maka terjadi dalam benaknya, dalam hatinya kegundahan, kegalauan. Lalu mulai, saudara-saudara, dia mulai ada keingintahuan, mulai membanding-bandingkan. Apakah dia juga akan ditantang sama seperti aku ya? Apakah dia juga akan menderita, bahkan mati seperti aku ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah gejolak hatinya yang tidak bisa terkelola dengan baik itu, mendorong dia akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Saudara-saudara, sentak Tuhan saat itu lalu bicara sangat keras kepada Petrus. Dia berkata, jikalau aku mengendaki dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Mengapa engkau sibuk mengurusi orang lain? Yang menjadi urusanmu adalah mengikut aku. Kalau engkau sibuk dengan urusan orang lain yang bukan menjadi urusanmu, awaslah engkau akan gagal dalam pengikutanmu kepadamu. Awaslah engkau tidak akan dapat menyelesaikan sampai langkah yang terakhir. Karena itu bukan urusanmu adalah mengikut aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus kembali disadarkan bahwa mengikut Yesus tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Kok dia enak ya?
sementara aku harus menderita. Kok dia enak ya? Sementara aku harus mati karena mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kali benak kita terganggu ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa ya? Orang itu kok begitu enak, makmur, sukses. Aku mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku menderita, aku sengsara. Mengapa ya? Dia kok sepertinya gampang, gangsar, segera bisa mendapatkan apa yang dia mimpikan, yang dia ingin capai. Aku kok begitu sulit ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus saja kepada tanggung jawab mengikut Yesus. Mungkin orang lain hanya punya tanggung jawab 10 kilo, tapi kalau Tuhan memberikan kau tanggung jawab 1 kintal, itu artinya Tuhan melihat bahwa engkau mampu untuk menanggung atau memikul beban seberat 1 kintal itu. Engkau tidak perlu iri kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang bisa mengucap syukur karena panggilan yang Tuhan beri itu adalah panggilan yang mulia. Menjadi Kristen itu sungguh bukan karena keinginan semata. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena memang banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit saja yang dipilih. Banyak orang bisa menjadi Kristen, tetapi apakah mereka juga bisa menyelesaikannya sampai langkah yang terakhir? Itu yang penting, saudara-saudara. Bukan hanya menjadi Kristen seumur jagung, bukan hanya menjadi Kristen karena kita punya motivasi-motivasi yang tidak murni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa menilai diri apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus sejati, tidak bisa kita nilai dalam sesaat. Waktu akan menjadi ujiannya. Apakah kita bisa menyelesaikan sampai kita mati tetap mengikut Yesus? Walaupun mungkin berat jalannya, walaupun mungkin kita harus menanggung beban yang berat, kita harus melewati onak dan duri kerikil tajam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalani. Walaupun mungkin kita harus melewati lembah kekelaman, kita harus jalani, karena sesungguhnya kita tidak dibiarkan sendiri. Ada Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita melewati berbagai kesulitan. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin pergumulan orang-orang muda berbeda dengan pergumulan orang tua. Pergumulan anak-anak berbeda dengan pergumulan orang dewasa. Tapi ketahuilah, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau tidak berpaling, engkau tidak memandang kepada orang lain, membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, niscaya engkau akan kuat di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang akan terus menolong setiap langkah kehidupan kita. Karena itu jalani dengan penuh iman kepada Dia yang memanggil kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menderita lebih ringan, atau kita tidak menderita yang begitu berat seperti penderitaan dari rasul-rasul.
penderitaan kita itu penderitaan ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Karena itu jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kau iri, jealous, cemburu dengan melihat keberadaan orang lain. Pandanglah kepada Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Kalau demikian, engkau tidak akan menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia, Yohanes, memang dia tidak akan mati seperti Petrus. Tetapi yang Petrus tidak tahu, Yohanes punya tanggung jawabnya sendiri. Yang Petrus tidak tahu, Tuhan punya rencananya tersendiri bagi Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita Yohanes diberikan umur panjang karena dia disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan melawan guru-guru palsu, melawan ajaran-ajaran sesat, melawan nabi-nabi palsu yang pada akhir zaman itu akan tumbuh seperti jamur. Saudara-saudara, dalam kesendiriannya Yohanes juga diasingkan jauh dari keramaian, tetapi kedekatannya dengan Tuhan membuat Yohanes ini juga disiapkan oleh Tuhan untuk menerima wahyu Tuhan, untuk menyampaikan berita-berita tentang akhir zaman, berita-berita tentang hal-hal yang akan datang, menyangkut langit baru, menyangkut bumi baru. Saudara-saudara, sadarilah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Dan kita bersyukur karena ada orang-orang seperti Yohanes ini yang memang disiapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Tuhan, sehingga setiap kita dapat memiliki pengharapan sekali kelak kita tinggalkan dunia, kita akan masuki dunia yang baru yang tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tetap fokus dan jangan pernah kita menoleh ke kanan atau ke kiri dalam kita mengikut Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, kita memang tidak akan dapat menyelesaikan sampai langkah terakhir kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk bijaksana dalam mengelola, memanajemeni keinginan-keinginan daging kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, fokus saja melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Ayat 22 dan 23, jangan engkau lalu menjadi sibuk dengan urusan daging kita sendiri. Jangan engkau sibuk memperjuangkan keinginan-keinginan daging kita sendiri. Rasa aman, rasa nyaman bagi daging kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menegur keras, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Tuhan sedang mengarahkan supaya Petrus dapat mengelola keinginan-keinginan dagingnya. Saudara-saudara, kita tahu kita masih ada daging. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Tetapi saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan Yesus, kita harus bijak untuk bisa menguasai keinginan daging kita. Bukan kita yang dikuasai oleh keinginan daging kita, saudara-saudara. Keinginan-keinginan daging itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memang hanya akan menindak-bobokkan kita. Dan saudara-saudara, keinginan daging itu, saudara-saudara, itu akan membuat kita
menikmati hidup tanpa harus berjerih payah. Kalau perlu kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi daging kita tanpa kita harus melakukan usaha-usaha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata, fokus pada kehendak Tuhan, mengikut Yesus, walau harus menyangkal diri. Mengikut Yesus, walau harus memikul salibnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya kita memang harus siap sebagai konsekuensi logis dalam pengiringan kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita memang akan menghadapi penderitaan. Maka saudara-saudara, tidak selamanya benar bahwa mengikut Yesus itu kita akan enak. Kita akan bebas dari penderitaan, kita akan bebas dari sakit penyakit, kita akan bebas dari tekanan, dari ancaman. Enggak, saudara-saudara. Satu kali Tuhan juga pernah, ketika Paulus itu dengan sungguh-sungguh juga berdoa, kurang apa? Dia sudah menjadi pelayan Kristus, dia mendedikasikan hidupnya dengan sungguh-sungguh secara total. Dia berdoa, dia meminta Tuhan, cabut duri dalam daging ini. Tapi sudah tahu apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku. Saudara-saudara, seolah jawaban ini menyakitkan, mengecewakan. Tapi saudara-saudara, ternyata tidak. Ketika kita memahami bahwa di balik semua yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia. Karena itu dia bisa berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Di dalam kelemahanku, Roh Allah, kuasa Tuhan itu bisa bekerja secara sempurna. Sehingga tidak bisa tidak, Paulus juga mengikut Tuhan. Depend, bergantung hanya kepada Dia. Jauh dari pengandalan terhadap kekuatan diri sendiri. Jauh dari pengandalan kepada otak diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi memang kita menderita, tetapi kita juga harus tahu apakah penderitaan kita karena kita sedang menyangkal diri. Apakah penderitaan kita karena kita sedang memikul salib Kristus? Jangan kau berkata, wah hidupku susah, menderita karena aku jadi orang Kristen. Tunggu dulu. Engkau susah, engkau sulit, engkau miskin, jangan-jangan bukan karena engkau Kristen, tapi karena engkau tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan secara jelas, engkau harus bekerja, engkau harus berupaya, engkau harus terus bekerja keras. Orang yang tidak bekerja jangan engkau makan. Bagaimana saudara-saudara menyerah dengan keadaan dalam kondisi yang sulit? Engkau menyerah dengan keadaan, engkau tidak ada upaya untuk berkreasi, gak ada inovasi, gak ada saudara-saudara kreativitas kita yang bisa menunjukkan sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita tetap berusaha. Mungkin kau juga berkata, Pak, saya sudah berusaha, saya sudah membanting tulang, saya sudah memeras otak, memeras keringat. Tetapi pertanyaannya, apakah kau juga sudah berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala usaha? Ingat, oraet labora. Engkau memang harus bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, memeras otak.
Tetapi jangan lupa kau juga harus bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau tidak, Tuhan mengingatkan kita supaya kita belajar kepada semut, karena kita menjadi pemalas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat semut. Dia tidak menyerah. Dia bekerja. Dia terus bekerja. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan berkata belajar kepada semut, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan engkau itu makhluk yang lebih mulia dari semut. Mengapa engkau bodoh sekali? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan terlalu cepat kita menghakimi diri bahwa kita ini menderita karena kita Kristen. Mari kita introspeksi diri. Kita harus terus melatih kepekaan rohani kita. Kita harus mempertajam lagi kepekaan rohani kita, supaya kita bisa tahu apakah ini kehendak Kristus, apakah ini kehendak daging kita sendiri. Kalau kita harus menderita karena kita sedang menyangkal diri, kalau kita sedang menderita karena kita sedang memikul salibnya, saudara jalani saja, saudara lakukan saja. Saudara tetap lakukan dengan setia. Sampai kapan? Sampai mati. Petrus dalam tradisi dijelaskan bahwa dia harus menjadi martir karena mengikut Yesus. Petrus dalam sejarah dikatakan dia harus mati disalib secara terbalik. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus telah membuktikan kesetiaannya sampai mati. Karena Petrus ketika diingatkan oleh Tuhan, fokus kepada pengikutanmu kepadaku, fokus melakukan kehendakku, maka Petrus dimampukan oleh Tuhan sekalipun di tengah tekanan yang berat, sekalipun di tengah ancaman, sehingga dia harus menjadi syahid, mati karena mempertahankan pengiringannya kepada Kristus, karena mempertahankan pelayanannya kepada Kristus, imannya kepada Kristus. Dan kepada orang-orang seperti Petrus inilah firman Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara tahu, kekuatan pedang, kekuatan salib dengan terbalik tidak menghentikan kesetiaannya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan, kemuliaan itu menjadi bagian untuk selama-lamanya. Saya percaya tidak saja kepada Petrus, tetapi juga kepada setiap kita yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak mau berpaling melihat ke kanan ke kiri, melihat orang lain, tetapi fokus kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, setia sampai langkah yang terakhir. Firman yang sama yang diucapkan oleh Kristus itu juga akan datang kepada kita. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Amin, saudara. Kalau itu yang terjadi, harta, kekayaan dunia itu tidak punya arti apa-apa. Kemewahan dunia itu tidak punya arti apa-apa. Dunia dengan segala kemewahannya itu semua kita tinggalkan, karena kita mendapatkan yang jauh lebih indah,
mendapatkan yang jauh lebih mulia, mendapatkan yang jauh lebih agung. Kebahagiaan yang tidak ada batasnya sampai selamanya. Oh, haleluya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi lihatlah bahwa Tuhan itu melihat hatimu. Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan melihat hatimu. Apakah kau sungguh-sungguh berpaling dan berpihak pada keinginan dagingmu sendiri daripada mengikut kehendak Tuhan? Tuhan mau supaya kita fokus pada kehendaknya, menyangkal Dia, memikul salib, dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus sampai langkah yang terakhir, sampai titik darah penghabisan, setia sampai mati. Hingga Tuhan berkata, sabarlah, hai hamba-Mu yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, teramat baik. Dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Adakah kau lupa kebaikan Tuhan hingga kau harus berpaling kepada yang lain? Mari saudara-saudara renungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan bersama-sama bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan itu bukan Tuhan yang melihat harta, Tuhan itu melihat hati, hati sebagai hamba yang selalu dicari oleh Tuhan. Mengikut Yesus. Engkau tidak iri, engkau tidak cemburu kepada yang lain.
daripadamu. Karena engkau fokus melakukan kehendaknya. Engkau berani menyangkal diri. Engkau berani memikul salib dan mengikutnya dengan setia sampai kepada langkah yang terakhir. Apapun itu berharga di hadapan Tuhan. Waktu yang terbaik, tenaga selagi kau masih kuat, berkat rezeki kekayaan apapun yang dianugerahkan kepadamu, semua itu saudara-saudara adalah anugerah dan kecintaan Tuhan kepada kita. Jangan kau lalu menjadi lupa kepada kebaikannya Tuhan. Jangan kau menjadi lupa akan anugerah-anugerah Tuhan, sehingga kau menjadi pelit memberikan waktumu, pelit memberikan hidupmu, pelit memberikan hartamu untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan kau takut kalau kau harus menderita karena kau mengikut kepada Kristus. Semua harta dunia ini tidak akan menjadi arti apapun dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat apakah kau menjadi hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan. Tuhan menghargai setiap jerih payahmu. Kau bukan Tuhan yang melihat
Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami adanya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sungguh Tuhan, tanpa kasih-Mu yang hebat itu, apalah arti hidup kami. Engkau memanggil kami supaya sungguh-sungguh kami mengikut Engkau. Oh Tuhan, Engkau memanggil kami supaya sungguh-sungguh melayani Engkau. Tidak untuk waktu yang sesaat, tetapi seumur hidup kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Kami tidak mau ingkar, kami tidak mau berhenti di tengah jalan, kami tidak mau berpaling kepada yang lain, hingga Kau dapati kami setia sampai langkah yang terakhir, sampai Kau berkata, sabarlah hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Apa yang ada pada kami persembahkan kepadamu. Waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, harta kami, seluruh keberadaan kami adalah milik-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya seumur-umur hidup kami hanya menyembah kepadamu. Seumur-umur hidup kami, supaya kami hanya mau melayani. Seumur hidup kami, supaya Kau dapati kami setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami, lawat hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus bekerja dari tempat ini kami berdoa. Di sana Kau menjamah hati anak-anak-Mu, melawat mereka yang lama tidak datang kepadamu, yang pernah kecewa, mereka undur dari tempat ini. Kau jamah, ingatkan kebaikan-Mu Tuhan. Tuntun kembali mereka setia mengikut Engkau. Mereka yang saat ini sedang bergumul dalam kebimbangan mereka, biarlah firman-Mu datang meneguhkan hati mereka, sehingga mereka tidak berpaling dan tetap berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong. Yang bergumul untuk mendapatkan teman hidup, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu yang sungguh cinta kepada Tuhan. Engkau memberi yang terbaik kepada anak-anak-Mu yang sungguh mengasihi Tuhan, hingga iman mereka akan terus dikuatkan sampai mereka sungguh-sungguh mendapati janji-janji Tuhan. Tuhan menolong anak-anak-Mu yang bergumul dengan kebutuhan hidup setiap hari. Engkau berkati ekonomi mereka Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakitnya, jangan sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, yang masih terikat dengan okultisme, masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, klinik, kekuatan-kekuatan dunia ini, kami dari tempat ini bersatu hati di sana, menjamah, membebaskan mereka, melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, hingga Kau dapati semua anak-anak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami cinta kepada Yesus, karena kami sungguh-sungguh fokus kepada panggilan itu, karena kami sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Karena itu kami terima berkat firman-Mu ini dengan iman secara bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, mari kita pegang, kita jalani, kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Jangan kau menoleh ke kanan ke kiri, terus ikut kepada Tuhan
karena kita cinta kepada Tuhan, Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Lakukan kehendaknya apapun yang terjadi. Amin, saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang kedua, kita akan menyanyi kasih Allah melingkupi saya, melingkupi saya. Kita akan ketemu lagi pada ibadah minggu berikutnya. Saudara-saudara terus berdoa karena kita baru dapat surat edaran perpanjangan dari pemerintah kota. Karena itu kita harus taati dan berdoa supaya sungguh dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat bisa berkumpul kembali seperti waktu-waktu yang dahulu. Karena itu saya mendorong tetap semangat. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur akan ibadah ini. Hal-hal yang tidak berkenankan hatimu ampuni, supaya berkat-Mu tidak terhalang atas kami. Lawat hati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus melawat, Roh Kudus bekerja, memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan tidak berputus asa untuk terus mengikut Tuhan sampai langkah yang terakhir. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan menolong. Karena itu yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Tangan-tangan yang telah diulurkan untuk persembahan pekerjaanmu, kembalikan berlipat kali ganda. Baik persembahan kolektor, persepuluhan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Kau berjanji menghardik setiap lalang-lalang, mencuri berkat itu bagi kami, menutup pundi-pundi kami yang bocor dan berlubang. Semua terpelihara dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, tiada hentinya kami berdoa atas bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa ini ya Tuhan. Pemerintah kami yang terus berupaya untuk menolong warga masyarakat dari penyebaran virus Corona ya Tuhan. Biarlah Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, supaya sungguh-sungguh bersama-sama dengan para medis, bersama-sama dengan rakyat, kami dapat menghadapi virus corona ini. Kami minta virus corona ini dapat segera berlalu,
sehingga kami semua dapat kembali leluasa beraktivitas secara normal. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan perlindungan kepada setiap kami yang menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pertemukan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh terimalah berkat Tuhan dengan iman. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, menolong kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, ibadah, pengabdian, pelayanan kita diberkati Tuhan hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur